Bayangkan dua skenario ini. Skenario pertama, Anda baru saja menikmati makan malam yang menyenangkan di sebuah restoran. Total tagihannya Rp500.000. Anda mengeluarkan ponsel, memindai kode QR, memasukkan sandi dan selesai. Transaksi beres dalam 3 detik. Rasanya ringan, cepat. Hampir tidak terasa seperti Anda baru saja mengeluarkan uang. Skenario kedua, situasinya sama. Makan malam, tagihan Rp500.000. Tapi kali ini, Anda membuka dompet. Anda mengambil 5 lembar uang kertas berwarna merah, merapikannya, menghitungnya sekali lagi, lalu menyerahkannya secara fisik kepada kasir. Anda melihat tumpukan uang itu berpindah tangan. Pertanyaan saya, meskipun nilainya sama persis, manakah dari dua skenario itu yang terasa lebih nyata? Mana yang terasa lebih berat? Dan yang paling penting, sensasi batin mana yang lebih baik atau lebih buruk untuk getaran kelimpahan Anda? Selamat datang di medan pertempuran getaran finansial modern. Sebagai seorang yang mendalami fisika kesadaran, hari ini kita akan membongkar tuntas perbedaan energi antara uang tunai dan uang digital. Kita akan mencari tahu mana yang sebenarnya lebih cepat dalam menarik kelimpahan dan bagaimana cara menjadi master di kedua dunia ini agar setiap transaksi Anda, baik itu gesekan kartu, pindaian kode maupun selembar uang kertas, menjadi magnet rezeki. Dasar pemahaman, uang adalah energi yang diberi wujud. Sebelum kita membandingkan, kita harus sepakat pada satu hal. Uang, dalam bentuk apapun, adalah sebuah wujud fisik atau representasi dari energi kreatif. Ia adalah alat tukar nilai. Karena ia adalah energi, maka ia merespons pada kesadaran dan perasaan Anda. Hubungan Anda dengan wujud uang inilah yang menentukan seberapa deras alirannya dalam hidup Anda. Uang tunai dan uang digital adalah dua bahasa energi yang berbeda. Keduanya memiliki kekuatan dan kelemahan getaran masing-masing. Memahaminya akan membuat Anda menjadi seorang manajer energi yang jauh lebih bijaksana. Membedah getaran uang tunai, energi yang membumi. Mari kita mulai dengan yang klasik, uang tunai. Uang kertas dan koin, apa karakteristik getarannya? Kekuatan getaran uang tunai, nyata dan terukur. Uang tunai memiliki wujud fisik. Ia punya berat, tekstur, bahkan aroma. Ini mengaktifkan lebih banyak indera Anda, menciptakan koneksi energi yang lebih kuat dan membumi. Memegang setumpuk uang tunai bisa menjadi latihan cipta rasa kaya yang sangat ampuh, karena membuat kelimpahan terasa sangat nyata. Mendorong kesadaran atau mindfulness. Aksi fisik mengeluarkan uang dari dompet, menghitungnya, dan menyerahkannya memaksa Anda untuk hadir sejenak dalam momen transaksi. Anda menjadi lebih sadar akan nilai yang sedang Anda tukarkan. Ada sebuah ritual kecil dalam setiap pembayarannya. Kelemahan getaran uang tunai memicu rasa sakit kehilangan. Justru karena ia begitu nyata, melihat dompet yang tadinya tebal menjadi tipis bisa secara langsung memicu getaran kekurangan dan kehilangan. Aduh, uangku tinggal segini. Perasaan sakit inilah, jika tidak dikelola dengan sadar, akan memancarkan sinyal kekurangan yang sangat kuat ke alam semesta. Membedah getaran uang digital, energi yang mengalir. Sekarang, mari kita lihat sang primadona modern, uang digital. Angka-angka di layar ponsel dan kartu plastik. Apa karakteristik getarannya? Kekuatan getaran uang digital, ringan dan tanpa gesekan. Sifatnya yang abstrak dan transaksinya yang secepat kilat bisa menciptakan getaran kelimpahan yang luar biasa jika digunakan dengan sadar. Membayar segala sesuatu dengan mudah dan cepat bisa terasa seperti sebuah aliran yang lancar, seolah sumber daya Anda tak terbatas. Ini bisa menjadi afirmasi getaran hidupku mudah dan mengalir. Kelemahan getaran uang digital, dan ini sangat berbahaya, menciptakan keterputusan emosional. Karena tidak nyata secara fisik, kita seringkali kehilangan rasa terhadap nilainya. Ini menciptakan keterputusan antara angka di layar dengan energi kreatif yang diwakilinya. Memicu kebocoran halus. Inilah bahaya terbesarnya. Karena tidak ada rasa sakit saat membayarnya, kita menjadi sangat mudah untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran kecil tanpa berpikir. Pesan kopi online 25.000, jajan cemilan 15.000, beli item game 10.000, semuanya terasa ringan. Tapi tanpa sadar, kebocoran-kebocoran halus ini jika diakumulasi bisa menghabiskan jutaan rupiah setiap bulan.
Ini adalah getaran ketidakpedulian dan tidak menghargai energi uang yang merupakan sinyal penolakan rezeki yang sangat kuat. Analogi sederhana, mengelola uang digital itu seperti minum soda. Rasanya enak dan mudah ditelan sehingga Anda bisa minum sangat banyak tanpa merasa penuh. Tahu-tahu Anda sudah mengkonsumsi kalori berlebih. Uang tunai lebih seperti makan nasi. Anda harus mengunyahnya, Anda sadar setiap suapannya, sehingga Anda tahu kapan harus berhenti. Puncak kesadaran. Jadi mana yang terbaik? Sekarang kita sampai pada pertanyaan utama. Mana yang lebih cepat menarik kelimpahan? Uang tunai atau uang digital? Jawabannya adalah bukan keduanya. Yang paling cepat dan paling kuat dalam menarik kelimpahan bukanlah bentuk uangnya, melainkan tingkat kesadaran dari sang pemilik uang. Uang tunai adalah guru kesadaran yang hebat. Ia memaksa Anda untuk merasakan setiap aliran energi. Uang digital adalah alat aliran yang hebat, ia memungkinkan Anda untuk berpartisipasi dalam sirkulasi dengan kecepatan kilat. Orang yang miskin secara getaran akan dibuat semakin miskin oleh keduanya. Ia akan semakin menderita dengan uang tunai karena rasa sakit kehilangannya. Dan ia akan semakin bangkrut dengan uang digital karena kebocoran halusnya. Sebaliknya, orang yang kaya secara getaran akan menjadi master di kedua dunia. Ia akan menggunakan kemudahan uang digital untuk memperlancar dan mempercepat sirkulasi kelimpahannya. Dan ia akan menggunakan kekonkretan uang tunai untuk memperkuat rasa syukur dan koneksi energinya dengan kemakmuran. Maka tujuannya bukanlah memilih salah satu, melainkan menaklukkan dan memanfaatkan kekuatan getaran keduanya. Cara praktis menjadi master dua dunia. Bagaimana cara melakukannya? Dengan ritual kesadaran. 1. Ritual pembumian uang digital agar tidak bocor. Tugas Anda adalah membuat angka digital terasa nyata. Jadwalkan kencan dengan saldo. Tentukan satu waktu setiap hari atau setiap minggu secara sadar untuk membuka aplikasi perbankan atau dompet digital Anda. Jangan hanya melirik saldonya. Tatap angka itu, pejamkan mata sejenak, dan bayangkan energi dari angka itu. Rasakan. Ucapkan terima kasih, alhamdulillah, terima kasih atas angka ini. Ini akan membangun kembali koneksi emosional Anda. Syukur notifikasi masuk. Setiap kali ada notifikasi pemasukan, sekecil apapun jangan biarkan ia lewat begitu saja. Ambil jeda 3 detik, tarik nafas, dan ucapkan syukur dalam hati. Anggap itu sebagai surat cinta dari alam semesta. Niatkan transaksi keluar. Sebelum memindai kode QR atau memasukkan sandi, niatkan transaksi itu dengan kesadaran berbagi, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ritual pemberkahan uang tunai agar tidak terasa sakit. Tugas Anda adalah mengubah rasa sakit menjadi rasa syukur. Berkahi saat menerima. Saat Anda menarik uang dari ATM atau menerima kembalian, jangan langsung memasukkannya ke dompet. Pegang sejenak, rasakan teksturnya. Ucapkan dalam hati, aku menerima energi ini dengan sukacita. Semoga ia menjadi berkah. Berkahi saat memberi, saat Anda menyerahkan uang tunai, lakukan dengan senyum. Niatkan bahwa lembaran kertas itu akan menjadi alat kebaikan bagi si penerima. Semoga uang ini membantu Anda dan keluarga Anda. Teknik hibrida untuk hasil maksimal. Gunakan kekuatan masing-masing secara strategis. Gunakan uang digital untuk membayar tagihan rutin dan terencana, listrik, internet, cicilan. Latih diri Anda untuk merasakan betapa mudah dan lancarnya hidup Anda karena teknologi ini. Gunakan uang tunai untuk pengeluaran yang membutuhkan koneksi emosional lebih. Misalnya untuk bersedekah langsung ke tangan orang, untuk membeli hadiah untuk orang tua, atau untuk membeli bahan makanan di pasar tradisional sambil berinteraksi dengan penjualnya. Uang adalah energi. Ia tidak peduli apa wujudnya. Ia hanya peduli pada bagaimana perasaan Anda terhadapnya. Apakah Anda menghargainya, mensyukurinya, dan mengalirkannya dengan sadar? Ataukah Anda mengabaikannya, meremehkannya, dan melepaskannya dengan rasa takut? Jawaban Anda atas pertanyaan itulah yang akan menentukan deras atau tidaknya aliran uang dalam hidup Anda, baik itu yang berwujud kertas maupun yang hanya berwujud angka di layar.